Selaku Kepala Desa Pelawian, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat RT 2 RW 12 Desa Pelawian yang tergabung dalam kelompok wanita tani Gendis Manis serta KWT Bumirejo RT 1 RW 11 Desa Pelawian. Betapa tidak, program ketahanan pangan kami luncurkan pada awal tahun 2022. Namun oleh KWT Gendis Manis dan KWT Bumirejo tidak berhenti meski telah berganti tahun dan kebun ketahanan pangan masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Kedua KWT ini tidak sia-sia dalam memanfaatkan sejengkal halaman kosong sekitar rumah agar lebih bermanfaat, sekaligus bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian sayur. Maka sudah selayaknya kami memberikan bantuan keuangan desa sebesar masing-masing 3 juta dari dana desa tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan pemerintah Desa Pelawian kepada KWT Gendis Manis dan KWT Bumirejo. Tanpa kami sadari, program pemerintah Desa Pelawian berupa ketahanan pangan yang dilaksanakan dan masih dilestarikan di beberapa RT telah menarik perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan verifikasi dan usulan sebagai desa proklaim kategori utama. Ingat, pembangunan kebun ketahanan pangan bisa mengurangi pengeluaran untuk sayuran harian. KWT Gendis Manis dan KWT Bumirejo Desa Pelawian memang hebat. Dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sekaligus bertujuan untuk edukasi kepada warga masyarakat desa dalam bentuk kegiatan nyata, mudah dan sederhana, menjadi tantangan bagi para pemimpin, tidak terkecuali bagi seorang kepala desa. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka inovasi dan kreativitas seorang kepala desa menjadi hal yang sangat penting. Kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Pelawian salah satunya adalah mensupport warga dalam pemanfaatan halaman kosong sekitar rumah untuk ditanami aneka sayuran. Patut dibanggakan dan diapresiasi. Salah satu tugas dan fungsi seorang kepala desa adalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal regulasi, dana desa tahun 2022 sebesar 20% untuk ketahanan pangan dan peternakan. Desa Pelawian langsung memulainya pada awal tahun 2022 yang dikemas dalam bentuk lomba ketahanan pangan tingkat RT. Kegiatan sederhana ini diawali dengan pemberian aneka jenis benih dan bibit sayuran serta ternak ayam untuk ditanam di halaman sekitar rumah, kebun tanah kosong di tepi jalan desa, dan lain-lain. Tidak berlebihan jika Kepala Desa Pelawian berterima kasih dan bangga atas pelaksanaan ketahanan pangan oleh warga masyarakat, karena mereka sadar bahwa kegiatan sederhana tersebut telah mampu mengurangi pengeluaran untuk pembelian aneka sayuran, baik harian dan mingguan. Apalagi sebanyak 29 RT semuanya turut ambil bagian membangun kebun ketahanan pangan Desa Pelawian. Membangun kebun ketahanan pangan tingkat RT mereka rasakan sebagai wujud semangat gotong royong, kebersamaan, dan menjaga keakraban. Warga masyarakat merasakan bahwa kegiatan ini sebagai wahana untuk saling berkumpul, saling berbagi tugas pasca pandemi COVID-19. Atas pelaksanaan kebun ketahanan pangan yang mereka wujudkan dan mereka pelihara, maka pemerintah Desa Pelawian memberikan apresiasi kepada 10 nominasi juara. Bentuk apresiasi berupa pengukuhan kelompok wanita tani atau KWT maupun paguyuban. Di tahun 2023 ini, eksistensi dan keberadaan kebun ketahanan pangan di beberapa titik masih disiapkan bantuan keuangan desa agar kegiatannya terus berlanjut dan lestari. Demikian juga yang membentuk paguyuban baru dan terus semangat dalam melestarikan kebun ketahanan pangan akan diberikan bantuan keuangan desa tahun 2023.
Sebagai Kepala Desa Pelawian dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan ketahanan pangan, pemerintah desa mengapresiasi atas semangat dan karya KWT Gendis Manis RT 2 RW 12 dan KWT Bumi Rejo RT 1 RW 12 Desa Pelawian dengan memberikan bantuan keuangan pemerintah desa tahun 2023 masing-masing 3 juta rupiah. Menurut Kepala Desa Pelawian Lili Ratnawati SPD MIP bahwa kedua KWT tersebut bersungguh-sungguh dalam membangun kebun ketahanan pangan sejak tahun 2022 hingga saat ini masih eksis dan lestari, bahkan menjadi lebih luas. Program ketahanan pangan Desa Pelawian yang dimulai sejak awal tahun 2022 setidaknya memberikan warna yang berbeda, khususnya dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Betapa tidak, Peraturan Presiden Nomor 104/2022 mengamanatkan bahwa 20% dana desa wajib membangun ketahanan pangan dan peternakan. Tanpa disadari oleh pemerintah Desa Pelawian bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kebun ketahanan pangan dengan penanaman aneka sayuran secara tidak langsung telah identik dan menyasar desa pro iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumat 4 Agustus 2023 menjadi Jumat berkah bagi Desa Pelawian karena telah dilaksanakan verifikasi oleh KLHK sebagai Desa Proklim kategori utama. Sebagai narasumber dan para pihak yang diintegrasi dan diwawancarai adalah para pelaku ketahanan pangan di beberapa RT Desa Pelawian, Gapoktan, secara langsung diinterview oleh KLHK pada hari Jumat 4 Agustus. KWT Gendis Manis dan KWT Bumi Rejo juga sebagai narasumber untuk verifikasi Desa Proklim. Atas perhatian dari KLHK tersebut, Lili Ratnawati sebagai Kades Milenial Desa Pelawian berbangga hati karena keringat yang tercurah dari para warganya dalam membangun ketahanan pangan ada perhatian dari pemerintah pusat atau KLHK dan diverifikasi sebagai Desa Proklim kategori utama. Pada dasarnya program pemerintah Desa Pelawian untuk ketahanan pangan bukan untuk kepala desa, bukan untuk pemerintah desa, tetapi untuk warga masyarakat Desa Pelawian. Ditambahkan keringat dan dedikasi atau kiprah masyarakat Desa Pelawian tidak terkecuali di tahun 2022. KWT Gendis Manis dan KWT Bumi Rejo menjadi lokasi kuliah lapangan bagi para mahasiswa pasca sarjana dari perguruan tinggi STPMD APMD Yogyakarta untuk mempelajari ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Membangun kebun ketahanan pangan bisa mengurangi pengeluaran untuk sayuran. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemerintah desa atas bantuannya sebesar 3 juta ini untuk pelestarian KWT Bumi Rejo. Insya Allah akan kami gunakan untuk melestarikan KWT dan semoga KWT Bumi Rejo semakin maju, semakin jaya. Tentunya sangat membantu sekali karena kami masih perlu untuk sarana dan prasarana termasuk untuk gerobak, songkro, bibit dan lain sebagainya. Bambu-bambu ini juga harus perlu diganti juga nanti. 3 kelompok nih Pak ya, dibagi 3 kelompok. Giliran 1 minggu kelompok ini, 1 minggu kelompok ini. Terus diperkecil lagi kelompok jadi 2. Karena banyak lahan. Harapan kami dari BPD bantuan ini bisa berkesinambungan dalam artian bisa dipergunakan untuk baik-baiknya.